Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Goli dari kelas 21 pagi dengan NIM 2200302153 dengan angkatan 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan buku kerja saya. Yang pertama itu ada rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Untuk karya fungsi dan bisnis ada di Beverage dengan nama Tahiti 555. Tanggal di 29 Maret 2022, nama pelaksananya itu saya sendiri. Untuk tabel pertama di buku kerja saya itu ada langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. Untuk langkah yang pertama ada identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Untuk kriterianya yaitu ada tipe ide-ide diidentifikasikan berdasarkan solusi yang ditawarkan, yaitu di rekaman hasilnya ada menyelesaikan masalah, memberikan kenyamanan, memberikan manfaat, dan kesehatan. Untuk yang kedua itu ada konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsep peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarahkan pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni keunggulan dan keadaan. Untuk aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi tahan lama. Lalu untuk langkah-langkah yang kedua ada mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Yang kriteria tren diamati oleh mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Terutama hasilnya ada tren lingkungan strategis, yaitu ada kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Yang kedua ada kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. Lalu yang ketiga ada kemajuan teknologi baru, tuntutan teknologi baru, penggunaan baru, teknologi lama. Lalu di kriteria ada dua masalah. Yang kedua ada masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Ada masalah-masalah, yang pertama ada sarana dan prasarana, lalu ada sumber daya manusia, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam negara dan daerah, lalu ada teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata di Indonesia. Yang ketiga ada kesenjangan waktu, suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar, yaitu kesenjangan suatu produk atau jasa. Yang pertama kesenjangan pasukan, kesenjangan kualitas. Lalu untuk langkah-langkah berikutnya ada mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Yang pertama ada pengalaman industri sebelumnya, diidentifikasi tim yang dimiliki, yakni pengalaman industri dapat memberi keuntungan, yaitu produktivitas dan pengalaman mengatasi masalah. Yang kedua ada faktor kognitif, diidentifikasikan berdasarkan kualifikasi personil, yaitu faktor kognitif dapat memberi keuntungan. Yang pertama kewaspadaan terhadap suatu masalah. Lalu yang ketiga ada jaringan sosial, diidentifikasikan berdasarkan pengalaman dalam jaringan sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan, yaitu hubungan yang kuat. Lalu yang keempat ada langkah-langkah kreativitas, diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakupi yang pertama adalah persiapan dan evaluasi. Lalu langkah-langkah keempat ada membangun ide-ide bisnis, yaitu praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Itu praktek brainstorming yang pertama menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Di aturan sesi brainstorming dapat mencakupi freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembuatan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik, ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Yang kedua ada focus group, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah focus group yaitu membantu menghasilkan ide-ide dan tindak lanjut brainstorming. Yang ketiga ada library and internet research, dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and internet research yang pertama itu ada sosial media atau sosmed, ada viral, dan networking. Selanjutnya di kriteria ada ide-ide bisnis, produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa diidentifikasi yaitu Tahiti 555. Area fungsi atau bidang beverage-nya yaitu yang pertama membuat kualitas produk lebih terjaga dan higienis.
hingga rasa otentik tetap melekat di minuman Thai Tea 555. Yang kedua, menetapkan lokasi yang nyaman dan ramai dan strategis dan agar terjangkau lebih mudah oleh konsumen. Lalu yang ketiga ada persiapan modal kerja atau investor. Lalu ada menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dengan mengikuti standar operasional kerja. Yang terakhir ada membuat sebuah inovasi yang dapat meningkatkan konsumen. Kita lanjut ke buku kerja yang kedua, membangun usaha yang efektif. Produk atau jasa masih yang sama, karena ini berkelanjutan ke buku yang selanjutnya. Untuk tabel yang kedua, yaitu di langkah-langkah yang pertama, ada menentukan proyek yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriteria, ada nama produk atau jasa, diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasilnya, ada nama produk atau jasa, TIT 555. Di 1.2 ada deskripsi produk atau jasa, diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan atau singkat, jelas, dan kata kunci. Deskripsi produk atau jasanya dari Thai Tea 555 adalah sebuah minuman cepat saji, yaitu Thai Tea adalah sajian teh rempah khas Thailand yang dibuat dari black tea alias teh hitam dan dengan krim kental manis dan susu evaporasi. Di 1.3 ada bentuk pokok penjualan. 1.3 ada bentuk paket penjualan. Diidentifikasi berdasarkan kebutuhan. Untuk rekaman hasilnya ada bentuk paket penjualan. Di sini adanya satuan Thai Tea dengan berbagai pilihan topping. Yang kedua, untuk langkah-langkahnya ada mengidentifikasi target pasar. Target penggunaan atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien yaitu pemasaran massal atau pemasaran tidak terdiferensiasi. Produk atau makanan dibuat ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Lalu di 2.2 ada target lokasi pemasaran. Identifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran yakni di provinsi. Target lokasi pemasaran yaitu di kota-kota besar yaitu Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Yang ketiga ada identifikasi alasan mengembangkan produk. Di 3.1 ada kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa, ini ada pasokan, kami harus menambah jumlah pemasukan bahan baku setiap harinya untuk menghindari terjadinya kekurangan dikarenakan banyaknya peminat Thai Tea 555. Lalu di 3.2 ada peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa, yakni pengembangan pasar atau menjual produk yang ada di pasar baru, baik segmen geografis atau baru. Untuk langkah-langkah yang keempat, ada mengembangkan fitur spesial. Di 4.1, tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan ada produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Di 4.2, ada fitur-fitur utama yang ditaruhkan identifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama, yang pertama ada menu Thai Tea, menu pilihan topping, dan janji untuk produk minuman ini menjanjikan produk minuman yang segar dan dapat dikonsumsi oleh semua orang, bersih, bergizi, dan enak. Untuk mengenai ceritanya, Thai Tea 555 adalah sebuah waralaba minuman cepat siap saji yang menyediakan Thai Tea dengan berbagai pilihan topping. Di 4.3 ada manfaat produk atau jasa, identifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa untuk manfaat kesehatan, antioksidan pada teh hitam, dan ada manis membantu kinerja pembuluh darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Untuk manfaat kenyamanan, memberikan kenyamanan pada setiap pelanggan dengan pelayanan yang praktis, cepat, dan ramah. Untuk 4.4 reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan. Reliabilitas produk atau jasa, ruang lingkup rencana Thai Tea 555 akan dibuka di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Area bisnis utama di Senopati, Jakarta Selatan. 5. Mengembangkan tim manajemen. Di poin 5.1, personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya.
Personal branding tim konsultan memiliki bersertifikat halal. Di 5.2 kualifikasi tim diidentifikasi sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim level kerangka kualifikasi 1-9 yaitu 5. Kita lanjut ke buku yang ketiga, yaitu membangun usaha efektif. Di tabel buku yang ketiga ini ada analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa, potensi rendah -1, potensi sedang 0, potensi tinggi 1, dan nilai. Untuk keseluruhan yang didapat, untuk nilai ada di 3,5. Di poin 1.1 terdapat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Itu totalnya ada 4. Yang pertama ada mengambil keuntungan dari tren lingkungannya berpotensi tinggi 1. Menyelesaikan masalahnya berpotensi sedang 0. Yang selanjutnya mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar berpotensi tinggi 1. Ketepatan waktu masuk ke pasar berpotensi sedang 0. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau penggunaan akhir berpotensi sedang atau 0. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia berpotensi tinggi 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka berpotensi tinggi 1. Lalu di 1.2 ada permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Itu berpoin keseluruhan 3. Yang pertama ada seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan berpotensi tinggi 1. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan berpotensi tinggi 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual berpotensi tinggi 1. Lalu kita lanjut yang kedua. Ada kelayakan target industri. Seperti tabel yang di atas, untuk memiliki keseluruhan poin di angka 3. Di 2.1 ada daya tarik industri yang memiliki poin 2, yaitu jumlah kompetitor berpotensi rendah -1 atau banyak. Yang kedua ada tahap siklus hidup industri, yaitu fase tumbuh cepat berpotensi tinggi 1. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan industri bidang ini berpotensi tinggi karena pertumbuhan tinggi 1. Selanjutnya ada pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan berpotensi sedang karena sebaiknya memiliki poin 0. Dan margin operasi industri berpoin 0 karena sedang. Lalu di 2.2 ada daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan itu berpotensi tinggi 1. Teridentifikasi. Lalu ada kemampuan untuk menciptakan atau penghalang untuk masuk bagi pesaing-pesaingnya dapat menciptakan berpotensi tinggi 1. Daya beli pelanggan sedang berpotensi sedang 0. Kemudian membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru berpotensi tinggi 1. Potensi pertumbuhan target pasar tinggi berpotensi tinggi 1. Lalu di yang selanjutnya di 3 ada analisa kelayakan organisasi. Seperti tabel di atas, untuk keseluruhan nilainya ada di angka 3. Di 3.1 kecakapan atau prowess manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri itu berpotensi tinggi berpengalaman poin 1. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang terampil berpotensi tinggi 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan berpotensi tinggi luas dapat 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri berpotensi sedang karena moderate 0. Memungkinkan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru berpotensi tinggi sangat mungkin poin 1. Lalu di 3.2 ada kecukupan sumber daya. Di bawahnya ada karyawan dengan kompetensi spesifik berpotensi tinggi 1.
Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula berpotensi tinggi 1. Lalu di selanjutnya di 4 ada kelayakan finansial. Untuk totalnya ada di 2,3. Di 4.1 total model awal yang dibutuhkan yaitu model ekuitas atau equity kapital berpotensi tinggi 1. Modal utang atau debt capital itu berpotensi sedang 0. Modal khusus spesial capital modal sedang 0. Lalu di 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis potensi tinggi 1. Untuk profitabilitas dan risiko saat ini berpotensi tinggi 1. Untuk nilai perusahaan berpotensi tinggi 1. Untuk totalnya itu ada 3. Di 4.3 ada daya tarik finansial keseluruhan, itu keseluruhannya ada 3. Yang pertama ada hasil keuangan historis berpotensi tinggi. Yang kedua ada proyeksi pendapatan berpotensi sedang atau 0. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan berpotensi tinggi 1. Keempat ada margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan berpotensi tinggi 1. Daya tarik relatif terhadap perusahaan yang lain telah Anda lihat berpotensi sedang atau 0. Untuk potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian -1, 0 tidak layak, kurang dari 0 lebih 2 layak, lebih dari 2 sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi. Bagian 1 kekuatan ide bisnis 3,5 sangat layak. Untuk sarannya untuk segera diwujudkan produknya. Untuk bagian 2 isu terkait industri atau pasar sangat layak. Sarannya untuk meningkatkan potensi mengidentifikasi kemungkinan pemasaran yang lebih luas. Di bagian ketiga ada kelayakan organisasi. Yang ketiga sangat layak untuk disegerakan wujud dari desain perorganisasiannya. Bagian 4 ada isu finansial dengan skor 2,3 sangat layak untuk disegerakan wujud dari desain pembiayaan. Dan penilaian keseluruhan itu 2,7 untuk segera ditindaklanjuti langkah-langkah selanjutnya dari pengembangan bisnis tersebut. Ringkasannya, ide bisnis yang saya buat ini, khususnya Thai Tea 555 bidang beverage, berpotensi layak untuk perlu dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnis tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau sedikit angka yang tidak muncul, mungkin kesalahan dari sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.